yang di nomor 1 akan mempresentasikan mengenai metode information search. Nah, di sini kelompok 1 mengambil sebuah KD yaitu menulis teks berita. Metode ini merupakan sebuah metode yang ditujukan kepada peserta didik untuk menggali, mencari, dan menemukan informasi sendiri. Terlihat jelas di WMT yaitu sebuah metode yang ditujukan pada saat pembelajaran untuk mencari informasi dan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada peserta didik. Nah, di sini jadi adanya metode information search ini adalah sebuah metode yang berpusat kepada peserta didik. Jadi dengan adanya kebebasan, maka peserta didik dapat memenuhi pemahamannya tersendiri dengan kemampuannya secara individu. Jadi tidak monoton dan tidak guru tidak melulu berceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di pagi hari ini? Oke, kita di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini akan mempelajari mengenai menulis teks berita. Nah, di sini teman-teman semua sudah sering ya menonton TV di rumah? Dan teman-teman juga pastinya sering ya menonton liputan 6 ataupun pada dasarnya teman-teman sudah pernah belum mendengar sebuah berita yang disampaikan oleh reporter? Sudah. Jadinya sudah punya gambaran ya bagaimana mengenai isi dari berita, apa saja yang disampaikan dari berita di reporter-reporter TV. Ada yang sudah punya gambaran? Belum. Oke, untuk itu selanjutnya saya minta untuk nomor induk 22 membacakan materi mengenai teks berita, bisa? Siapa yang di sini nomor induk nomor 22? Cynthia. Aku nomor 22. Bisa dibaca pengertian dari teks berita. Namanya siapa, Mbak? Riana. Oke, Mbak Yana bisa dibaca. Pengertian teks berita. Teks berita adalah laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terbaru, memuat fakta-fakta yang faktual, menarik perhatian, dan dinilai penting. Dalam berita berisi mengenai laporan peristiwa politik, ekonomi, sosial, kriminalitas, guna olahraga, kesenian, hiburan, dan lain sebagainya. Sudah bisa dipahami teman-teman? Ada yang belum paham? Sudah. Bisa. NIM 05 siapa? Sudah paham mengenai pengertian teks berita, Mbak? Siapa namanya? Sudah. Riri. Mbak Riri sudah paham? Sudah. Apa kesimpulan dari yang dibacakan Mbak Riana tadi? Berita adalah teks yang disampaikan misalnya disampaikan kepada orang yang melihat atau menonton dan isinya berupa suatu kejadian atau informasi. Oke, tepat sekali ya. Jadi teks berita ini adalah sebuah teks yang berisi mengenai laporan dari suatu kejadian, suatu peristiwa, dan itu bersifat kebaruan. Jadi terbaru dan baru terjadi. Isinya biasanya mengenai politik, mengenai musibah, mengenai pendidikan, kesenian, hiburan, bahkan kriminalitas pun bisa masuk dalam berita. Selanjutnya di dalam teks berita itu ada ciri-ciri. Bisa dibacakan NIM 03 siapa? Nomor 3 siapa? Oke, bisa dibacakan ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita ada 6. Yang pertama faktual, yang kedua Faktual. menarik, yang keempat berpengaruh pada masyarakat, yang kelima objektif, yang keenam berdasar mampu dan komunikatif. Teman-teman di sini sudah paham ya? Apa itu faktual, apa itu faktual? Ada yang belum paham? Ada. Di nomor induk 1 siapa? Mbak Almoni paham mengenai faktual? Apa Mbak? Faktual itu? Nyata, Kalau aktual? rekaan, Ada yang lain teman-teman? Kebalikan apa? Oke, faktual itu adalah nyata dan aktual itu kalau di teks berita adalah kebaruan ya. Jadi sesuatu yang baru terjadi. Nah,
untuk selanjutnya itu ada menarik. Jadi berita itu harus menarik. Mengapa harus menarik, teman-teman tahu? Kalau nggak menarik Karena biar banyak peminatnya. Betul sekali. Jadi kalau tidak menarik, teman-teman sebagai pembaca, sebagai pendengar itu tidak ada daya tarik untuk melihat ataupun mendengarkan sebuah berita. Yang keempat ada apa? Tadi Mbak Rizky. Yang keempat Mbak Rizky, halo. Yang keempat tadi ada apa? berpengaruh pada masyarakat. Berpengaruh pada masyarakat. Nah ini berkaitan erat dengan tadi ya, menarik. Jadi berpengaruh pada masyarakat ini sangat berkaitan erat dengan menarik, karena dengan adanya penarikan atau ada daya tarik, maka masyarakat ini mau dan mampu memahami, mampu mendengarkan, dan mau membaca adanya sebuah berita. Yang kelima ada objektif, yaitu sesuai dengan kenyataan, bahasanya baku dan komunikatif. Itulah beberapa ciri-ciri dari teks berita. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur adanya teks berita. Nah, struktur adanya teks berita ini ada 3 ya, yaitu ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Nah, di sini tadi yang pertama ada apa, Mbak Rizky? Struktur berita ada apa? Kepala berita. Kepala berita, yang kedua ada apa? Tubuh berita. Berita, yang terakhir ada apa? Ekor berita. Tepat sekali. Nah, kepala berita yang teman-teman pahami secara individu tanpa melihat materi. Ada yang mau berpendapat? Oke, Mbak Diajeng. Kepala berita adalah bagian paling awal. Paling awal. Isinya biasanya apa, Mbak? Pembuka. Oke, tepat sekali. Yang kedua ada apa, Mbak Diajeng? Tubuh Tubuh berita biasanya isinya apa? isi berita. Isi berita. Dan yang terakhir? Tutup. Oke, Kepala berita. nah, cepat ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Diajeng tadi, kepala berita isinya adalah sebuah pembukaan, bagian awal yang memuat akan informasi selanjutnya. Dan yang selanjutnya yang kedua adalah tubuh berita, berisi mengenai isi, berisi mengenai penyebab ataupun latar belakang, dan sampai dengan tahap penyelesaian dari sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, yang ketiga yaitu ada ekor berita. Ekor berita ini bisa dikatakan juga sebagai penutur. Nah, biar teman-teman bisa paham, ini saya sertakan contoh dari adanya struktur berita. Oke, di sini ada paragraf pertama yang saya kasih tanda. Bisa dibacakan Mbak NIM 7, siapa 7? 7 nomor induk 7 siapa? Farida. Farida. Bisa dibacakan yang saya kasih warna biru, Mbak Farida? Enggak kelihatan, Pak. Bisa nggak maju? Maju. Bisa maju nggak, Bapak? Bisa maju. Kajian iman dan takwa yang disampaikan oleh Dr. Budiarsi. Oke, terima kasih Mbak Farida, bisa duduk kembali. Nah, bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi di kepala berita itu adalah sebuah pembukaan yang nantinya akan membawa ke tubuh akan berisi berita. Nah, selanjutnya ada tubuh berita. Nah, tubuh berita di sini ada juga paragraf ya. Tidak perlu saya bacakan, mungkin bisa dibaca sebentar, teman-teman, secara individu. Saya kasih waktu 1 menit dulu untuk bisa membaca bagian tubuh berita. Besarin, Pak. Izung. Ini sudah besar ya? Waduh. Layaknya kita tambah. Kurang besar. Kelihatan dan depan kelihatan ya, Pak. Namanya siapa, Mbak? Yang kacamata? Gelur, Pak. Di sini besar, Pak. Saya, Oh, Mbak, ini siapa namanya? Saya. Mbak, ini siapa namanya? Enggak usah dikasih. Aduh, ini kurang makan bonus. Besar, Pak. Mbak siapa? Mbak Clarissa, bisa di
baca yang mana versi kedua kan? Kegiatan dilanjutkan dengan kajian iman dan takwa oleh Dr. Gizi M. Kajian tersebut mengusung tema pemberdayaan diri untuk bersinergi dalam pembelajaran dan akreditasi. Beliau menyampaikan dan menekankan pada beberapa aspek, diantaranya adalah 1. Bersikap lurus dalam bekerja dengan diniatkan untuk beribadah. 2. Saling membantu dengan mengutamakan keikhlasan. 3. Memberikan kerjasama yang terbaik tanpa takut kehilangan sesuatu. 4. Jujur dan saling menyayangi teman sejawat. 5. Memberikan apresiasi kepada teman sejawat. Dan 6. Selalu sempatkan untuk saling mendoakan satu sama lain. Oke, keren sekali. Terima kasih Mbak Marisa. Nah, di sini bisa teman-teman pahami ya. Ada isi berita. Nah, isi berita ini sangat berkaitan dengan kepala tadi. Nah, di sini kan disampaikan bahwa ada dilanjutkan kajian bina dan iman dan takwa. Nah, ini sebuah pengantar ya, sebuah pembuka yang nantinya akan ditindaklanjuti di bagian isi berita. Jadi, apakah berita yang saya contohkan ini sudah benar teman-teman? Sudah. Benar ya. Nah, selanjutnya ada apa tadi terakhir, Mbak Marisa? Ekor berita, tepat sekali. Ekor berita di sini sampai di sini aja ya. Oke, bisa dibacakan Mbak Rizky? Ekor berita bisa dibacakan? Dari adanya kegiatan rutinnya tersebut agar untuk meningkatkan keimanan dan rasa kekeluargaan pada dosen Kampus Besar Indonesia. Selain itu, para dosen juga berharap akan kelancaran dari proses perkuliahan dan akreditasi. Semoga dengan adanya kegiatan rutinan ini dapat lebih mempererat dalam membina hubungan kekeluargaan dosen. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Nah, jadi di sini di bagian penutup ini berisi mengenai harapan ya, dan berkaitan dengan isi dan pembuka tadi. Jadi dengan adanya kajian iman dan proses yang ada di bagian pembuka tadi, maka di terakhir sebelum berakhirnya berita ini ada sebuah harapan yang dituliskan di situ. Jadi harapan itu merupakan sebuah penutup dari berita di atas. Selanjutnya kembali ke dalam materi. Untuk teman-teman bisa dipahami ya mengenai contoh berita tadi. Bisa. Selanjutnya dari setelah struktur, nanti teman-teman kalau sudah memahami, kalian Bapak minta untuk menuliskan sebuah berita dari sebuah kegiatan atau peristiwa. Tapi ada satu note dulu ya. Jadi teman-teman nanti tidak boleh membentuk atau membuat berita dari teks berita yang sudah ada. Contoh, ada web yang namanya liputan6.com ya. Di situ kan sudah tertera ya bagian pembuka, isi dan ekor. Jadi nanti teman-teman bisa membuka platform-platform lain. Bisa sebuah kegiatan seminar ataupun sebuah kegiatan talk show atau apapun itu yang ada di platform, mungkin dari YouTube atau Twitter atau Instagram, terserah kalian nanti akan dibebaskan untuk mencari sebuah sumber ya. Karena dengan metode tadi yaitu membebaskan peserta didik untuk mencari sumber, menganalisis sumber dan menggali informasi sendiri. Nah, tentunya nanti kalian mendapatkan tugas yaitu menuliskan sebuah berita dan nanti dapat membacakannya. Tetapi di sini nanti poin yang paling banyak saya ambil adalah mengenai tulisan kalian dari struktur dan materi yang telah saya sampaikan tadi. Nah, teman-teman di sini silakan membentuk kelompok yang berisi mungkin 2 sampai 3 atau 4 orang, silakan. Oke, sudah berkelompok semua. Nanti bisa dicatat terlebih dahulu ya untuk kriteria yang akan saya sampaikan. Jadi tiap kelompok nanti silakan mencari sebuah kegiatan. Di sini membawa HP semuanya ya, silakan dikeluarkan HP-nya. Gak punya HP, Pak. Oke, dari keluarkan semua, silakan nanti teman-teman bisa mencari sebuah video, entah itu dari platform YouTube ataupun platform-platform lainnya. Silakan nanti didengarkan dari awal sampai akhir. Dan setelahnya nanti teman-teman bisa menyusun sebuah teks berita dari video tersebut. Jadi dapat diperhatikan ya, tidak boleh menyusun berita dari teks berita yang sudah ada. Jadi nanti teman-teman bisa menonton dulu, bisa menggali dulu apa yang informasi yang ada di video itu, lalu kalian bisa menyusun
menjadi sebuah teks berita. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian berkelompok. Nanti sudah berkelompok ya. Silakan kalian menyusun bagian pembuka terlebih dahulu. Bisa 1 paragraf atau 2 paragraf. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Oke, silakan. Saya kasih waktu 10 sampai 15 menit cukup. Cukup. Oke, Cukup. silakan teman-teman disusun ya untuk kepala beritanya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah bisa disampaikan. Jika sudah benar, nanti dilanjutkan sampai dengan ekor berita. Bisa dimengerti? Oke, silakan dilanjut. Ayo teman-teman perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Silakan perwakilan. Kalian tunjuk sendiri, silakan per kelompoknya. Buku. Gak gue apa? Gak apa, silakan. Gak apa. Oke, satu lagi, silakan satu lagi. Oke, dari Mbak siapa? Abel, oke, Mbak Abel bisa disampaikan ya kepala beritanya saya dulu. Silakan teman-teman bisa diperhatikan ya. Dengarkan teman-temannya. Saya dari perwakilan kelompok 1 mau menyampaikan kepala berita pada berita kondisi terkini 2 kampus swasta yang diizinkan dicabut oleh Kemendikbudristek. Kepala berita Kemendikbudristek mencabut izin 2 kampus atau perguruan tinggi swasta PSE di Medan, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa dan STIE Indonesia. Lantas bagaimana kondisi terkini bekas gedung PTS tersebut? Oke, dari platform mana itu Mbak? Dari platform Kemendikbud. Oh, berarti sudah belum cerita ya? Oke, lanjutnya Mbak. Silakan. Safari Dubas Jateng Sosialisasi Dubas 2023 di Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk kepala berita, yakni pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 telah dilaksanakan sosialisasi Dubas Jateng 2023 yang diselenggarakan oleh Ikatan Duta Bahasa Jawa Tengah di Aula Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Sosialisasi ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Kemudian untuk tubuh berita, saya harap Selanjutnya, silakan. mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia Dari mana? dari YouTube. Mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia kelasnya akan menyelenggarakan seminar kewirausahaan Islami dengan tema mulai aja dulu, be inovatif, be entrepreneur. Kepala beritanya, mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia kelas 4C pada Selasa 23 Mei 2023 sukses menyelenggarakan seminar kewirausahaan Islami dengan tema mulai aja dulu, be inovatif, be entrepreneur. Sesuai tema seminar yang diambil, harapannya sebagai anak muda tidak ada ketakutan untuk memulai berwirausaha dengan alasan tidak mempunyai pengalaman dan ilmu. Oke, terima kasih. Sudah ada 3 kelompok ya. Mari kita evaluasi bersama-sama. Tadi mengenai berita dari Mbak Abel ya, itu sudah tertera dari yang di website ya, tidak menggunakan platform ya. Oke, jadi sudah bagus, tapi hanya saja tidak mengambil dan tidak memenuhi dari kelompok kalian ya. Dari yang kedua tadi, dari platform mana Mbak? Dari website sudah. Oke, bagus. Yang kedua, yang ketiga dari mana? Nah, ini dari YouTube. Jadi sudah menonton videonya? Sudah. Oke. Silakan duduk. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah maju. Karena berhubung waktunya juga sudah mau habis. Nanti Bapak minta untuk kalian menyusun ya dari kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Dan tadi yang dari website silakan dikoreksi dan nanti dilampirkan sebuah link videonya ya. Kalau bisa nanti dari YouTube atau dari platform manapun, yang penting masih berbentuk video.
Terima kasih teman-teman. Nanti bisa dituliskan secara rapi dan dikumpulkan minggu depan. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Ada yang ditanyakan? Belum. Ya, terima kasih atas partisipasi dan antusias dari teman-teman semuanya. Semoga pembelajaran menulis teks berita ini dapat diterima dan dapat dipahami bersama-sama. Sekian dari Bapak, ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan metode information research tadi terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang dapat kami simpulkan, yaitu ada kelebihan yang diantaranya adalah mampu meminimalisir penggunaan metode ceramah dari pendidik. Yang kedua ada memberikan kebebasan berekspresi bagi peserta didik. Yang ketiga, materi mampu diingat lebih lama karena peserta didik bisa mencari sendiri, bisa memahami sendiri. Yang keempat, yaitu bisa mampu memecahkan suatu masalah berdasarkan data. Nah, data di sini dari teks berita adalah sebuah video tadi. Terdapat juga kekurangan diantaranya yaitu ada proses kreatif pada pembelajaran ini harus ditekankan dan diawali oleh pendidik. Dan yang kedua, ada minim misinformasi karena pengawasan terhadap guru itu harus teliti, harus intens dan juga harus intensif karena untuk meminimalisir adanya sebuah kekurangan informasi pada data yang diteliti oleh peserta didik.